Fatwa tarjih saya ambilkan dari Tanya Jawab Agama jilid 3. Dari Tanya Jawab Agama jilid 3. Baik, kita mulai membaca fatwanya. Mandi wajib menyentuh kemaluan. Baik, ini judulnya mandi wajib menyentuh kemaluan. Fatwa tarjih jilid 2 halaman 45. Baik, pertanyaan. Bagaimana kalau dalam mandi junub menyentuh kemaluan? Apa tidak perlu wudu? Mohon penjelasan. Penanya seorang guru di Yogyakarta. Ini artinya penanya tidak mau disebutkan namanya. Itu sudah biasa. Kami dulu pernah kerja di salah satu redaksi majalah. Itu juga tidak sedikit penanya minta dirahasiakan, tidak boleh disebut namanya. Baik, jawaban ketika mandi junub menyentuh kemaluan, apa tidak perlu wudu? Jawabannya memang benar, Nabi tidak wudu lagi setelah mandi junub. Jadi Nabi itu ketika mandi besar, beliau tidak wudu lagi. Hal ini dinyatakan oleh hadis riwayat Imam Ahmad dan riwayat Imam Abu Dawud, riwayat An-Nasa'i, riwayat Imam Turmudi, riwayat Ibnu Majah dari Aisyah radhiyallahu anha. Untuk jelasnya, hadisnya adalah An Aisyata radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya, berkata, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatawadda ba'dal ghusli minal janabah. Dulu Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak berwudu setelah mandi wajib. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak lagi mengambil air wudu sesudah mandi junub. Jadi hadisnya cukup tegas. Riwayatnya dari Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam An-Nasa'i, Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah. Dari Nabi, keterangannya dari Aisyah radhiyallahu anha. Mengenai ketentuan batalnya wudu karena menyentuh kemaluan dinyatakan oleh hadis riwayat Imam Abu Dawud, riwayat Imam Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah dari Busrah binti Sofwat dan hadis riwayat Tolak ibn Ali. Hadis Busrah binti Sofwan ya, semoga Allah meridhoinya, berkata, Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam qol, Man massa dzakarahu fala yusalli hatta yatawaddo. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka jangan sholat sebelum berwudu. Artinya menyentuh kemaluan membatalkan wudu. Jadi Nabi menyampaikan bahwa barang siapa menyentuh kemaluannya, jangan sholat sebelum berwudu. Hadis ini diriwayatkan dari, tadi sudah kita sebutkan, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i dan Imam Ibnu Majah. Dalam hadis Talaq ibn Ali, Man massa farjahu falyatawaddo. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka berwudulah. Sama, ini menegaskan bahwa menyentuh kemaluan membatalkan wudu. Dan masih ada lagi hadis yang menguatkan hal ini, seperti hadis riwayat Imam Ahmad dari Amr ibn Shu'aib dan hadis riwayat Ibnu Hibban dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhai mereka, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhoinya. Jadi jelas menyentuh kemaluan membatalkan. Tapi bagaimana Nabi melakukan mandi junub, kemudian setelah itu tidak wudu lagi? Untuk menjawab ini perlu memperhatikan bagaimana cara Nabi mandi.
memperhatikan bagaimana cara Nabi mandi. Pada waktu Nabi mandi, menyentuh kemaluan sebelum wudu. Jadi mencuci kemaluan itu yang awal, bagian awal, bagian pertama itu sesudah cuci tangan itu adalah membersihkan kemaluan dan semua lubang tubuh, dibersihkan semua. Itu letaknya di awal, bersih dulu. Sehingga setelah selesai mandi tidak perlu lagi berwudu. Beliau menyentuh kemaluannya sebelum berwudu, setelah itu berwudu, kemudian mandi, dan itu tidak perlu wudu lagi. Coba kita perhatikan hadis bagaimana Nabi melakukan mandi janabat, sebagaimana hadis dari Aisyah. An Aisyata, dari Aisyah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza tasala minal janabah yabda fayaksil yadaihi. Beliau ketika mandi junub dimulai dengan mencuci kedua tangannya. Summa yu'inihi ala syaihi fayaksilu farjahu. Jadi beliau menuangkan bagian kanannya terus bagian kirinya. Jadi menuangkan air bagian kanan kemudian bagian kiri, cuci tangan. Fayaksilu farjahu, summa beliau cuci kemaluan kemudian berwudu. Jadi beliau di sini mencuci kemaluan kemudian berwudu. Berarti berwudunya sesudah mencuci kemaluan. Summa ya'khudul ma' wa yudkhilu asabi'ahu fi usulis sya'ri. Lalu wudu seperti wudu untuk sholat, kemudian mengambil air dan memasukkan jari-jarinya di pangkal rambutnya. Jadi memasukkan jari-jarinya di pangkal rambutnya. Hatta idza ra'a idza tabra'a afan ala ra'si salasa hasiyat. Setelah beliau memasukkan jarinya ke pangkal rambut sampai bahwa sudah rata, air itu disiramkan pada 3 kali. Summa afadha ala sa'iri jasadihi summa ghassala rijlaihi. Jadi kemudian membasuh, setelah meratakan air ke seluruh badannya, kemudian beliau membasuh kedua kakinya. Berarti masih nyentuh kemaluan lagi tidak? Tidak. Maka beliau tidak perlu berwudu lagi. Maka dengan memperhatikan hadis ini, bahwa jelas Nabi tidak mengulang wudu karena beliau menyentuh kepalanya sebelum berwudu. Maka kalau Bapak Ibu pengen mandi junub tapi tidak wudu lagi, maka ikuti cara Nabi. Lana anduan piye? Yo citing-citing. Ya, hati-hati. Ojo di senggol. Apalagi selain doa. Nanti pakai celananya gimana? Ya alon-alon. Ya. Nek ra gelem alon-alon ya wudu meneh wong batal karena menyentuh kemaluan. Baik, demikian satu fatwa tarjih. Semoga bermanfaat. Sudah komplit ya? Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi tadi ada ibu-ibu yang bilang coro gitu, ternyata memang betul coro. Siapa tadi? Iya. Kok iso bener ya? Yes, qadarullah. Baik. Nasrul minallah wa fadlun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.